Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di podcast Dokter Gigi. Dan pencabutan gigi masih menjadi alasan terbanyak kenapa orang mendatangi dokter gigi. Dan podcast kali ini kita akan ngobrol tentang pencabutan gigi. Beberapa kondisi gigi yang harus dicabut adalah yang pertama, gigi yang berlubang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi ini adalah pilihan terakhir ya, bila mana gigi masih bisa dipertahankan dengan penempelan ya. Dengan perawatan terlebih dahulu dengan penempelan, maka masih tidak perlu dicabut ya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka kondisi gigi seperti ini perlu dicabut. Yang kedua, gigi sudah goyang ya, disertai dengan infeksi pada gusi atau mungkin abses ya, pembengkakan ya. Jadi gigi sudah nggak nempel lagi itu sama tulang tempatnya dia nempel. Jadi kondisi seperti ini sudah nggak bisa dipertahankan, jadi ya harus dicabut. Yang ketiga, gigi yang posisinya tidak normal. Ya, jadi arah tumbuhnya itu tidak normal. Mungkin dia di langit-langit mulut atau mungkin di luar ya, di mengarah ke pipi. Ya, atau mungkin dia menumpuk ya, jadi double gitu, menumpuk gigi yang lain. Nah, ini untuk gigi yang menumpuk ini saya sering mendapati nih. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, dengan gigi yang menumpuk ya, dengan posisi yang seperti ini ya. Nah, gini. Kelihatan ya. Nah, dengan kondisi gigi yang menumpuk seperti ini akan mempersulit pembersihan di bagian yang tertutup ini. Jadi disikat dari luar ini nggak bisa, ya. Disikat dari dalam pun nggak bisa. Akhirnya banyak kotoran yang nih nempel di bagian yang ini nih. Akhirnya muncul karies atau lubang gigi di ketiga gigi yang tertumpuk tadi ya, ketiga gigi yang mengumpul. Nah, itu. Jadi sebaiknya satu gigi yang posisinya dia agak keluar barisan tadi ya, itu sebaiknya dicabut ya supaya pembersihannya mudah. Jadi gigi yang lain bisa dibersihkan dengan bagus dan akhirnya tidak ada karies. Dan yang kelima adalah gigi yang rusak karena luka serius, mungkin karena benturan ya. Orang kecelakaan, orang jatuh ya kena benturan itu giginya rusak dan sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, itu harus dicabut. Nah, lalu ada kondisi di mana orang sakit gigi ya, pipinya bengkak, dia datang ke dokter gigi pengen cabut gigi. Nah, kondisi seperti itu bisa langsung dicabut atau tidak? Kita akan membahas di podcast yang lain. Ya, cari aja videonya di channel ini. Dalam kondisi sakit bisa langsung dicabut atau tidak. Nah, untuk pencabutan gigi bisa dilakukan secara langsung dengan sederhana atau mungkin perlu dengan pembedahan, ya. Jadi bila mana kondisi gigi itu terlihat dan mudah akses keluarnya, maka pencabutan bisa dilakukan secara langsung ya, secara sederhana. Nah, sedangkan untuk gigi yang biasanya gigi yang tidak bisa tumbuh normal ya, jadi dia mau keluar tapi nggak ada jalan, tuh biasanya di gigi belakang ya, di gigi belakang sendiri. Yang paling sering tuh gigi bawah, ya gigi bawah yang belakang sendiri itu paling sering dia nggak bisa keluar. Ya keluar pun dalam kondisi yang tidak bisa normal. Nah itu kadang memang perlu dicabut. Berikut ini langkah-langkah pencabutan gigi ya. Jadi pada saat Anda melakukan pencabutan gigi, inilah yang akan dilakukan oleh dokter gigi pada saat mencabut gigi Anda. Yang pertama, dokter gigi akan memberikan suntikan bius lokal. Ya, jadi dokter gigi akan menyuntik di gusi dekatnya gigi, biasanya 2 kali penyuntikan, kadang bisa lebih. Jadi gusi di bagian dalamnya gigi dan di sebelah luarnya gigi. Ya, ini berfungsi untuk memberikan efek anestesi atau bius. Jadi pada saat Anda dilakukan pencabutan gigi nanti, Anda tidak akan merasakan sakit. Banyak sih orang takut dengan penyuntikan seperti ini. Tapi perlu Anda ketahui bahwa penyuntikan seperti ini tidak akan sakit. Jadi tenang aja. Setelah dilakukan penyuntikan, dokter akan melakukan tes apakah gigi sudah mati rasa atau belum. Ada beberapa indikasi atau tanda-tanda bahwa di area itu udah mati rasa ya. Biasanya gusi terasa kebas ya. Kalau gigi bawah itu kadang lidah ya, lidah sama bibir itu terasa kebas, tebel gitu. Nah, dokter gigi akan menanyakan itu apakah sudah terasa kebas ya, apakah sudah terasa tebel bibirnya, gusinya, lidahnya, atau kalau gigi atas itu langit-langit mulut.
Ya, kalau gigi atas depan kadang sampai ke hidung ya. Jadi mati rasanya itu bisa sampai ke bibir, kadang sampai ke hidung. Nah, setelah dokter menanyakan itu dan Anda sudah merasakan rasa kebas itu, dokter akan melakukan cek ke giginya. Ya, dia akan menggoyang gigi dengan alat namanya bend. Bend itu kayak obeng. Ini kayak gini nih. Ya. Ini berbagai macam ukuran dan berbagai macam bentuk ujungnya. Ya, ini berfungsi untuk menggoyang gigi dan melepaskan gigi dari jaringan sekitarnya. Ya, nanti setelah gigi sudah terlepas dari jaringan sekitarnya, dari gusinya, ya, dan sudah agak goyang, lalu gigi akan diambil. Gigi akan diambil dengan menggunakan tang cabut gigi. Tang ini juga bentuknya macam-macam. Ujungnya ini ada yang bengkok seperti ini, ada yang lurus ke atas, ada ya macam-macam. Jadi sesuai dengan gigi yang mau dicabut, ya. Jadi untuk Anda yang mungkin masih agak takut dengan alat-alat dokter gigi, mulai sekarang Anda nggak perlu takut. Ya, jadi alat-alat seperti ini udah biasa ya. Jadi nggak perlu ketakutan yang berlebihan, nggak perlu. Jadi tenang aja. Pada saat penggunaan alat ini, jika Anda merasakan kesakitan, Anda bisa bilang aja ke dokternya, dok, maaf dok, ini masih sakit kayaknya dok. Nah, pada saat kondisi seperti itu, mungkin dokter akan menambahkan anestesinya, ya obat biusnya, atau mungkin ditunggu lagi karena mungkin efek obat bius tadi masih belum maksimal gitu. Jadi santai aja, nggak usah takut dengan alat-alat yang digunakan oleh dokter gigi. Dan setelah dilakukan pencabutan, setelah gigi berhasil dikeluarkan, Anda akan disuruh untuk menggigit kasa. Ya, kasa berisi kapas gitu, untuk menghentikan perdarahan di bekas pencabutannya. Jika lukanya terlalu lebar, kadang dokter gigi juga melakukan penjahitan untuk menutup lukanya. Proses pencabutan sederhana kurang lebih berlangsung antara 10-15 menit. Ya, dan jika kondisi agak sulit mungkin bisa lebih lama. Dan sekali lagi Anda tidak perlu takut. Ya, Anda tidak perlu takut. Kalau Anda takut sakit, lalu Anda merasakan sakit ya bilang aja ya. Jadi nggak usah takut yang berlebihan. Nah, itu tadi beberapa hal yang mungkin Anda perlu ketahui tentang pencabutan gigi dewasa. Nah, tentang apa saja yang perlu Anda lakukan setelah dilakukan pencabutan gigi, kita akan membahasnya di podcast berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.